Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa habibuhu salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran mazidan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga Allah Jalla wa Ala merahmati kita semua. Yang pertama yang pantas keluar dari lisan kita adalah ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Allah mudahkan kita menunaikan salat maghrib berjamaah. Kemudian Allah Jalla wa Ala juga mudahkan langkah kita untuk hadir di majelis ilmu. Ini semua adalah murni nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada hamba yang Allah Jalla wa Ala cintai. Nikmat yang perlu dan sangat pantas untuk kita syukuri, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu tambahkan kenikmatan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur pada nikmat terhadap nikmat yang aku berikan kepada kalian, kata Allah, la azidannakum, aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli shay wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kisah mereka orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang sebelum kalian, ibrah, terdapat pelajaran yang sangat agung, pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran, kata Allah, bukanlah sesuatu yang diada-adakan, akan tetapi Al-Quran merupakan kitab yang Allah Jalla wa Ala turunkan untuk membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, wa tafsila kulli syai', dan juga sebagai penjelas terhadap segala sesuatu, hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun, petunjuk dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman, kata Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Jalla wa Ala menyebutkan kisah-kisah yang sangat baik, kisah-kisah orang yang beriman kepada Allah, kisah-kisah orang yang tertancap keimanan dengan kokoh di hati-hati mereka, seperti kisah Ashabul Ukhdud, kisah Ashabul Kahf, kisah Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Dan juga Allah Jalla wa Ala menyebutkan di dalam Al-Quran kisah-kisah orang yang durhaka kepada Allah, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Fir'aun, kisah Qarun, Haman, kaum Lut, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Syuaib, dan sebagainya. Dan di antara kisah yang agung yang Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam Al-Quran, itu adalah kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, imamul muwahhidin wa khalil rabbil alamin. Nah, Nabi Ibrahim
merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad ittakhadhani Allahu khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah Jalla wa Ala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Maka insyaallah taala pada malam yang mulia ini kita akan membacakan sedikit kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kita juga akan menyebutkan pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan apa yang diterapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di kehidupannya, hingga kita berjumpa dengan Allah Rabbul Jalali wal Ikram. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang membuat kita bisa mencontohi Nabi Ibrahim, mencontohi para rasul, mencontohi orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman kepada Allah, mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat terhadap sebuah ucapan penyair Arab. Dia mengatakan, "Tashabbahu bil kirami illam takun mithlahum, fa inna tashabbuha bil kirami falahu." Contohilah orang-orang yang mulia, orang-orang yang saleh, jika kalian tidak bisa seperti mereka. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Dikarenakan dengan mencontohi orang-orang yang saleh, orang-orang yang mulia, terdapat kesuksesan bagi seorang hamba. Dan insyaallah taala di malam ini kita akan menyebutkan sedikit tentang kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam yang Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ataupun yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Makkah sebelum dibangun Baitullahil Haram, sebelum dibangun Ka'bah, bahkan jauh sebelum ada manusia yang tinggal, yang hidup di Makkah. Makkah merupakan sebuah tempat, sebuah lembah yang tandus, lembah yang kering, tidak ada kehidupan di dalamnya, tidak ada pepohonan yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk berteduh, tidak ada buah-buahan yang bisa dimakan buahnya, bahkan tidak ada mata air yang bisa dijadikan sebagai minuman, dan cuacanya panas. Mungkin tidak ada di antara kita yang mau tinggal di tempat yang seperti ini. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau tinggal di Makkah atas perintah Allah Jalla wa'ala. Bahkan beliau mengikut sertakan anak beliau, bayi yang masih mungil, bayi yang masih menyusui, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, dan juga istrinya Hajar radhiyallahu ta'ala anha. Beliau tinggal di Makkah hingga waktu yang Allah Jalla wa'ala tentukan. Ketika datang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Makkah, untuk pergi meninggalkan bayi yang masih mungil, yaitu Ismail alaihissalam, untuk meninggalkan istri yang sangat beliau cintai, yaitu Hajar radhiyallahu ta'ala. Bayangkan jemaah, apa yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan istri yang beliau cintai, meninggalkan anak yang masih mungil, yang masih menyusu, di tempat yang tidak ada kehidupan di dalamnya, tidak ada seorang pun di dalamnya, tidak ada orang yang menjaga mereka. Kalau kita mungkin gak sanggup jemaah,
sanggup. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankannya atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak pergi meninggalkan Hajar dan bayi yang masih mungil Ismail alaihissalam, Hajar mendatangi mengikuti Nabi Ibrahim. Beliau mengatakan, "Ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bihadha alwadi laysa fihi insun wala shay'." Wahai Ibrahim, dengan perasaan yang gelisah, perasaan yang cemas, beliau mengatakan, "Wahai Ibrahim, aina tadhhab?" Kemana engkau akan pergi, wahai Ibrahim? Relakah engkau meninggalkan kami di lembah yang tidak ada kehidupan di dalamnya? Tidak ada pepohonan yang bisa dijadikan tempat berteduh, tidak ada sesuatu yang bisa dimakan, bahkan tidak ada seorang pun yang bisa dijadikan kawan untuk berbicara dan sebagainya. Wala syai', tidak ada sesuatu apapun. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menoleh ke arah Hajar radhiyallahu ta'ala anha. Diulangi oleh Hajar radhiyallahu ta'ala anha kedua kalinya, "Ya Ibrahim, aina tadhhab?" Wahai Ibrahim, kemanakah engkau hendak pergi, wahai Ibrahim? "Wa tatrukuna bihadha alwadi laysa fihi syai' wala ins." Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi, wahai Ibrahim? Apakah engkau rela meninggalkan kami di lembah yang tidak ada manusia di dalamnya, bahkan tidak ada sesuatu apapun di dalamnya? Nabi Ibrahim alaihissalam kembali tidak menoleh ke arah Hajar radhiyallahu ta'ala. Di kali yang ketiga, Hajar radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, "Ya Ibrahim, Allahu amuruka bihadha." Wahai Ibrahim, apakah yang engkau lakukan ini atas dasar perintah Allah? Apakah Allah Jalla wa'ala yang menyuruhmu untuk meninggalkan kami di lembah yang tidak ada kehidupan di dalamnya, wahai Ibrahim? Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Nah, iya." Jawaban yang simpel, jawaban yang singkat, namun membuat hati Hajar radhiyallahu ta'ala anha yang sebelumnya dipenuhi kecemasan, yang sebelumnya dipenuhi dengan rasa kekhawatiran, mendengar jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati Hajar kembali tenang. Padahal singkat jawaban Nabi. Beliau mengatakan, "Na'am, iya. Apa yang aku kerjakan ini adalah atas dasar perintah Allah subhanahu wa ta'ala." Kemudian istri yang salihah Hajar radhiyallahu ta'ala anha mengucapkan sebuah ucapan yang hanya keluar dari hati-hati orang-orang yang tertancap keimanan dengan kokoh di hati-hati mereka. Hajar radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, "Idzan la yudayyi'una Allah." Wahai Ibrahim, kalau apa yang engkau lakukan atas dasar perintah Allah, la yudayyi'una Allah, maka Allah Jalla wa'ala tidak akan menelantarkan kami, wahai Ibrahim. Aqidah yang sangat kuat, keyakinan yang sangat kuat menancap di hati Hajar radhiyallahu ta'ala anha. Beliau sangat percaya dan yakin kepada Allah. Idzan la yudayyi'una Allah, jika itu perintah Allah, wahai Ibrahim, la yudayyi'una Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menelantarkan kami, wahai Ibrahim, di tempat yang tandus ini, di tempat yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Maka insyaallah ta'ala kami akan mendapatkan minuman untuk kami minum. Maka insyaallah ta'ala kami akan mendapatkan makanan yang bisa kami makan. Kami akan mendapatkan manusia yang bisa kami hidup bersamanya. La ilaha illallah. Keyakinan yang kuat yang tertancap di hati Hajar radhiyallahu ta'ala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang seharusnya ada di hati kita.
kalimat la yudayyi'un Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan kita selama kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Selama kita menjalankan apa yang Allah Jalla wa Ala perintahkan. Allah perintahkan kita salat, kita salat. Allah perintahkan kita puasa, kita puasa. Allah perintahkan kita untuk membayar zakat, kita bayar zakat kita. Apapun perintah yang Allah lakukan, kita kerjakan. Allah larang kita terhadap segala sesuatu, kita tinggalkan. Allah larang kita untuk berjudi, untuk makan harta riba, untuk minum khamar, kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk memegang kokoh, memegang erat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita jalankan, maka ucapkan kepada hati kita la yudayyi'un Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melantarkan kita. Bagaimanapun cobaan, beratnya cobaan yang kita rasakan. Ya mungkin ketika kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dicela, kita dihina, kita dikatakan Wahabi, dikatakan sebagai anti ini dan anti itu, dikatakan orang yang membid'ahkan manusia, yang mengkufurkan kaum muslimin. Alhamdulillah. Apapun cobaannya jemaah, walaupun manusia mengusir kita, selama kita berada di atas ketaatan kepada Allah, menjalankan apa yang Allah Jalla wa Ala perintahkan, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka katakan kepada hati kita la yudayyi'un Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menelantarkan kita. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah berfirman, sungguhnya Allah Jalla wa Ala tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Fa inna ma'al usri yusra. Sesudah kesulitan, maka Allah Jalla wa Ala akan mendatangkan kepada kita kemudahan. Betapapun beratnya musibah cobaan yang kita alami, maka ketahuilah Allah Jalla wa Ala menginginkan kepada kita kebaikan, dan Allah Jalla wa Ala tidak akan pernah melantarkan kita jemaah. Inna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah berfirman, sesungguhnya Allah Jalla wa Ala bersama dengan hamba-hamba yang bertakwa kepada-Nya. Allah bersama mereka dengan pertolongan Allah. Allah bersama mereka dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum muhsinun. Dan Allah juga bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang mau berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang jemaah, ketika kita istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada saja cobaan yang menghampiri kita, baik itu celaan manusia, baik Allah Jalla wa Ala uji kita dengan disempitkan rezeki kita, maka ketahuilah Allah Jalla wa Ala menginginkan kebaikan di balik musibah yang kita rasakan. Allah Jalla wa Ala bisa jadi ingin menghapus dosa kita. Allah Jalla wa Ala bisa jadi ingin mengangkat derajat kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, la yudayyi'un Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melantarkan orang-orang yang taat kepada-Nya. Teringat dengan sebuah kisah yang ma'ruf dengan kisah ashabil jazirah. Kisah seorang pemuda yang dulunya dia tinggal di sebuah pulau. Dahulunya dia menyembah batu, menyembah berhala. Suatu hari ketika ada kapal kaum muslimin yang terdampar di pulau tersebut, kaum muslimin pun
menyaksikan ada seorang pemuda yang hidup sendiri di pulau dan dia menyembah berhala. Kemudian kaum muslimin mengajak dia untuk masuk ke dalam Islam. Diperkenalkan Islam, agama yang hak, dibacakan kepada dia ayat Al-Quran sehingga membuat hatinya bergetar dan cinta untuk masuk Islam. Singkat ceritanya, dia masuk dalam Islam. Kemudian kaum muslimin mengajak pemuda ini untuk tinggal bersama mereka di negara. Ketika pemuda ini sampai di negeri kaum muslimin, salah satu yang meriwayatkan kisah ini yang bernama Abdul Wahid rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kepada kaumnya, "Ya qaum, halummu najma' ilaihi al-mal wa qad aqbala 'ala Allah." Wahai kaum muslimin, marilah kita kumpulkan harta-harta kita dari dirham, dinar, kemudian kita berikan kepada pemuda tersebut. Sungguh dia telah masuk ke dalam Islam. Sungguh dia telah kembali kepada Allah Rabbul Jalali wal Ikram. Ketika dikumpulkan harta tersebut, kemudian Abdul Wahid rahimahullahu ta'ala datang kepada laki-laki tersebut, mengatakan, "Ini untukmu." Pemuda ini terkejut. Dia mengatakan, "La ilaha illallah. Subhanallah. Ana kuntu fi jazirah wa kuntu a'budu sanaman wa kana yarzuquni Allah wa la yudayyi'uni." Kalimat yang keluar dari seorang pemuda Islam dan iman telah tertancap di hatinya. Dia mengatakan, "Subhanallah, Maha Suci Allah. Dahulu aku berada di sebuah pulau sendirian, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah selain Allah. Tapi di saat itu Allah Jalla wa'ala masih memberikan kepadaku rezeki. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menelantarkanku. Afa ba'da an 'araftuhu yudayyi'uni." Apakah ketika aku mengenal Allah, ketika aku kembali menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, apakah setelah itu Allah Jalla wa'ala akan menelantarkanku? La ilaha illallah. Jamaah, selama kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, taat terhadap perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan perkara-perkara bid'ah, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah Allah bersama kita. La yudayyi'un Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melantarkan kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala beliau bersembunyi di Gua Dzur bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kejaran orang-orang kaum musyrikin yang hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kaki-kaki kaum musyrikin tepat berada di atas gua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di dalamnya, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu cemas. Beliau takut orang-orang musyrikin mengetahui tempat persembunyian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau takut Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibunuh. Beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, law anna ahadahum nadhara tahta qadamayhi la absarana." Wahai Rasul, sungguh jika salah seorang di antara mereka melihat ke arah kaki mereka, melihat ke bawah, la absarana ya Rasulullah, mereka pasti akan bisa melihat kita wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khawatir, cemas Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha menenangkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin meyakinkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, selama yang kita lakukan adalah perintah Allah,
selama yang kita lakukan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan melantarkan kita wahai Abu Bakar. Allah akan menolong kita. Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita wahai Abu Bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ma baluka bithnain, Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu dengan dua orang yang ketiga yang bersama mereka adalah Allah Subhanahu wa taala? Mendengar jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati Abu Bakar kembali tenang. Yang sebelumnya hati beliau dipenuhi dengan kecemasan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, la yudayyi'un Allah. Yakinlah, ketika antum berada di atas kebaikan, ketika antum berada di atas ketaatan kepada Allah, la yudayyi'un Allah. Allah tidak akan menelantarkanmu. Kemudian kita lanjut kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian pergilah Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar radhiyallahu taala anha, meninggalkan sang bayi yang masih mungil Ismail alaihissalam. Bayangkan jemaah, Nabi Ibrahim hanya meninggalkan sekantung kurma sebagai bekal untuk Hajar dan Ismail. Beliau hanya meninggalkan sekantung air. Kemudian pergi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim sampai di tempat yang tinggi, yang tidak bisa dilihat oleh seorang pun, Nabi Ibrahim alaihissalam menghadap ke arah Baitullahil Haram, ke arah yang akan dibangun di situ Baitullahil Haram, Ka'bah. Beliau mengangkat tangan ke atas langit. Beliau berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Doa yang keluar dari lubuk hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah abadikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran. Nah, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah, idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnin, idh yaqulu li sahibihi la tahzan, inna Allaha ma'ana, fa anzalallahu sakinatahu 'alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha." Ingatlah, kata Allah, "Illa tansuruhu." Jika kalian tidak mau menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad nasarallah, maka sungguh Allah Jalla wa Ala telah menolongnya. Ketika orang-orang kafir ingin meluarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin mengusirnya dari Makkah, di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdua bersama dengan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya, la tahzan, jangan kau bersedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Kemudian kata Allah, fa anzalallahu sakinatahu 'alaihi, Allah turunkan ketenangan kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan ketenangan kepada hati Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Allah buatkan mereka berdua dengan tentara-tentara dari kalangan para malaikat yang tidak bisa dilihat. Kemudian jemaah, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam pergi, beliau tiba di tempat yang tinggi, beliau mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala juga abadikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum
yashkurun. Nabi Ibrahim mengangkat tangannya. Beliau mengatakan, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku, anak istriku di sebuah lembah ghairi di zar'in, lembah yang kering, lembah yang tidak ada pepohonan di dalamnya. Rabbana liyuqimus shalah, di dekat Baitullahil Haram, di dekat rumahmu ya Allah. Yang demikian ya Allah, liyuqimus shalah, agar mereka menjadi hamba-hamba, menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ij'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, jadikan hati-hati manusia, langkah-langkah manusia condong kepada mereka. Warzuqhum minats tsamarat, kemudian berilah mereka rezeki dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah, apa tujuan Nabi Ibrahim alaihi salam menempatkan keluarga beliau di lembah yang gersang, lembah yang tidak ada kehidupan di dalamnya? Liyuqimus shalah, agar mereka, anak keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, menjadi orang-orang yang senantiasa mengerjakan salat, sujud dan ruku kepada Allah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil jemaah? Sebagai orang tua, sebagai penanggung jawab di keluarga kita, sebagai seorang suami, kita mempunyai kewajiban untuk menempatkan keluarga kita di tempat yang akan memudahkan mereka beribadah kepada Allah, tempat yang akan membuat mereka semakin bertakwa kepada Allah, tempat yang akan memupuk rasa takut mereka kepada Allah, tempat yang akan mendidik mereka tumbuh menjadi orang-orang yang saleh, tumbuh menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu kewajiban antum jemaah. Itu kewajiban siapa? Kewajiban seorang ayah, seorang suami. Nah, yang perlu kita menempatkan anak kita di pesantren, di pondok pesantren, di ma'had, agar apa jemaah? Agar dia tumbuh menjadi anak yang saleh, anak yang selalu membaca Al-Quran, anak yang senantiasa sujud dan rukuk kepada Allah, anak yang selalu bersama dengan ilmu. Ilmu tersebut akan membuat dia takut dan bertakwa kepada Allah. Itu kewajiban kita jemaah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kita nanti di yaumul qiyamah. Ini amanah. Jangan kita tempatkan keluarga kita di tempat yang jauh dari ilmu, tempat yang membuat keimanan mereka sedikit, tempat yang tidak membuat mereka takut kepada Allah, tempat yang bahkan menjauhkan mereka dari Allah, tempat yang sangat mendukung mereka untuk bermaksiat kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kewajiban kita jemaah. Namun yang mirisnya, yang perlu kita tangisi jemaah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita tempat ma'had as-sunnah, tempat yang di dalamnya diajarkan ilmu, tempat yang insyaallah ta'ala akan membuat kita semakin kenal dengan Allah, akan memupuk semangat kita untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari syariat Islam. Namun kebanyakan kita, bahkan yang sudah lama kenal dengan sunnah, menjauh dari tempat ini. La haula wala quwwata illa billah. Ini musibah jemaah. Ini musibah. Apa yang antum dapatkan ketika antum jauh dari tempat ilmu? Apa yang antum dapatkan ketika antum jauh dari ma'had? Maka antum mendapatkan faedah yang lebih dari itu, ilmu yang lebih dari itu, keimanan yang akan lebih menancap di hati antum. Nah,
Ini yang perlu kita koreksi terhadap diri kita sendiri jemaah. Karena ya ma'had ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita wahai saudara-saudara dan saudari-saudari wassalafiyin. Ini nikmat yang Allah Jalla wa ala berikan kepada kita. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hajar radhiyallahu taala anha pun kembali, ya, beliau kembali menyusui Nabi Ismail alaihi salam, memakan dari bekal yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, hingga ketika bekal tersebut habis. Ketika sekantung air itu habis, sekantung kurma habis, ketika ASI Hajar radhiyallahu taala anha mengering, di saat itu Ismail alaihi salam merasakan kehausan, kelaparan yang sangat dahsyat. Bayangkan jemaah, apa yang dirasakan oleh Hajar radhiyallahu taala anha. Tentunya kekhawatiran yang sangat besar, kekhawatiran yang luar biasa terhadap Nabi Ismail alaihissalam. Beliau takut bayi yang masih muhil Ismail alaihissalam celaka. Akhirnya Hajar radhiyallahu taala anha, beliau berusaha mencari air, berusaha mencari, mudah-mudahan di sana ada minuman, mudah-mudahan di sana ada makanan, ada orang yang bisa dimintai pertolongannya. Pergi Hajar radhiyallahu taala anha ke arah Bukit Safa, dan Bukit Safa jemaah adalah bukit yang paling dekat dengan Ka'bah. Ketika Hajar radhiyallahu taala anha sampai di Bukit Safa, beliau melihat di sekitar lembah tidak ada sesuatu apapun di dalamnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Tidak ada mata air, tidak ada pepohonan, tidak ada buah-buahan, tidak ada seorang pun. Turun Hajar radhiyallahu taala anha. Ketika beliau berada di lembah antara Bukit Safa dan Marwah, beliau mengangkat baju beliau, berjalan dengan jalan seperti jalannya orang-orang yang penuh dengan kecemasan, yang penuh dengan kekhawatiran. Beliau khawatir bayi beliau Ismail alaihissalam celaka jemaah. Hingga beliau sampai di Bukit Marwah. Ketika sampai di Bukit Marwah, Hajar radhiyallahu taala anha menaiki Bukit Marwah. Beliau melihat di sekitar Bukit Marwah, mungkin di sana ada mata air, mungkin di sana ada tumbuhan yang hidup yang bisa dimakan. Namun beliau tidak mendapati apapun. 7 kali ya beliau bolak-balik antara Safa dan Marwah. Dan ini adalah awal mula Allah Jalla wa ala mensyariatkan apa jemaah? Apa bukan as-sa'i antara Safa dan Marwah. Di kali yang terakhir, di 7 kali yang terakhir, tiba-tiba Hajar radhiyallahu taala anha mendengarkan suara. Beliau ragu, apakah itu suara manusia? Akhirnya beliau katakan di dalam hatinya, uskun, diamlah wahai Hajar. Tapi kemudian beliau kembali mendengar suara tersebut. Kemudian beliau berusaha mendengar dengan sebaik-baiknya. Akhirnya memang betul beliau mendengarkan suara. Kemudian beliau mengatakan, qad asma'ta law kana 'indaka biwath. Engkau telah memperdengarkan suaramu, seandainya engkau bisa dimintai pertolongan. Hajar radhiyallahu taala anha berharap mudah-mudahan di sana ada manusia yang bisa menolong beliau. Rupanya itu adalah suara malaikat Jibril alaihissalam. Di saat itu malaikat Jibril tepat berada di posisi air Zam-Zam. Beliau mengorek tanah dengan sayapnya. Terpancarlah air Zam-Zam. Kemudian Hajar radhiyallahu taala anha meminum dari air Zam-Zam.
air yang penuh dengan keberkahan. Kemudian beliau kembali menyusui Nabi Ismail alaihissalam. La yudayyi'un Allah tidak akan melantarkan kita, sebagaimana Allah Jalla wa Ala tidak melantarkan Hajar radhiyallahu taala anha ketika beliau taat kepada Allah, ketika beliau yakin kepada Allah, ketika beliau husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu Jibril alaihi salam kembali menenangkan Hajar radhiyallahu taala. Jibril mengatakan, la takhafu dhayah, jangan kalian takut ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh di sini kata Jibril alaihi salam akan dibangun Baitullahil Haram, akan dibangun Ka'bah, dan yang membangunnya kata Jibril adalah suamimu Ibrahim dan juga anakmu Ismail alaihi salam. Jemaah, apa pelajaran yang berharga yang bisa kita petik dari kisahnya Nabi Ibrahim? Hanya satu kalimat yang simpel. Apa itu? La yudayyi'un Allah tidak akan melantarkan kita. La yudayyi'uka Allah tidak akan melantarkanmu ketika engkau berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita jemaah belum bisa mengamalkan. Sebagian kita masih ada rasa kekhawatiran. Oleh karenanya, ya, antum bisa melihat kaum muslimin yang tahu riba itu haram, yang tahu pelaku riba itu dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka belum berani meninggalkan kerjaan yang ada unsur riba. Apa sebabnya jemaah? Keyakinan di hati mereka belum betul-betul tertancap. Mereka masih belum 100% percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka percaya kepada Allah, kalau mereka yakin kepada Allah, maka mereka akan meninggalkan pekerjaan tersebut, jemaah. Karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan melantarkan orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan apa jemaah? Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minha. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia tinggalkan riba, dia tinggalkan perkara yang haram karena itu dilarang oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kepadanya dengan sesuatu yang lebih baik. Jangan takut keluarga kita tak bisa makan. Jangan takut istri dan anak kita tidak bisa makan ketika kita meninggalkan perkara yang haram. Sebagian orang tua juga masih khawatir memondokkan anaknya di pondok pesantren, di ma'had. Kenapa? Dia takut anaknya itu nantinya akan ditelantarkan, takut terlantar, takut enggak ada kehidupannya, takut enggak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, tidak bisa mendapatkan uang masuk yang layak. Sebagian orang tua masih takut. La ilaha illallah. Jamaah, antum sebagai orang tua, anak antum pondokkan, dia tumbuh menjadi anak yang saleh. Setiap harinya, pagi, siang, sore, malam dia membaca Al-Quran, dia sholat, sujud, rukuk kepada Allah. Apakah Allah Jalla wa Ala akan melantarkan dia? Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melantarkan dia, jemaah. Bahkan Allah Jalla wa Ala akan menjamin kehidupannya dan juga anak keturunannya. Di hari Jumat, kita sering membaca surat Al-Kahfi, tapi pernah kita sesekali merenungkan, mentadabburi satu ayat yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita akhiri dengan ayat ini. Ma'ruf kita mendengar kisah Nabi Musa alaihi salam bersama dengan siapa? Nabi Khidir radhiyallahu anhu.
alaihi salam. Nabi Khidir yang melakukan perkara-perkara yang membuat Nabi Musa alaihi salam heran. Ya, tidak masuk akal Nabi Musa alaihi salam. Di antaranya apa jemaah? Beliau membangunkan apa? Dinding yang hendak roboh. Kemudian ya, Nabi Khidir radhiyallahu alaihi salam mengatakan alasan kenapa beliau membangunkan dinding yang hendak roboh tanpa mengambil upah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā fa arada rabbuka an yastakhrijahuma kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu 'an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' 'alaihi sabra." Adapun dinding yang dibangunkan oleh Nabi Khidir alaihi salam yang hendak roboh itu karena dinding tersebut adalah punya dua anak yatim. Dan di bawah dinding tersebut kata Allah Subhanahu wa taala ataupun kata Nabi Khidir ada apa? Ada harta karun. Ada harta yang ditinggalkan oleh orang tua kedua anak yatim tersebut. Dan Allah Jalla wa'ala mengatakan wa kana abuhuma salihah. Dulu bapak orang ini, dua anak yatim ini adalah orang yang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingin mengeluarkan harta tersebut ketika dua anak yatim ini memasuki usia dewasa baligh. Rahmatan min rabbik, sebagai rahmat bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi Khidir, aku tidak melakukan karena ya sesuai dengan keinginanku, tapi itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu adalah tafsir penjelasan wahai Musa, ya, apa yang membuat engkau tidak sabar bersamaku. Perhatikan jemaah. Allah jaga bapak kedua anak yatim tersebut, dan Allah juga menjaga keturunannya, menjaga anaknya. Nah, apa sebabnya? Sebabnya karena bapaknya adalah orang yang saleh. Anakmu yang saleh, Allah akan menjaga dia. Allah tidak akan melantarkan dia, dan juga Allah Jalla wa'ala tidak akan melantarkan keturunan kita. Engkau yang saleh, Allah akan menjagamu. Allah juga akan menjaga keturunanmu. Mungkin ya semoga Allah Jalla wa'ala memberikan manfaat atas apa yang kita sampaikan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, semoga ya pelajaran-pelajaran yang penting yang bisa kita ambil di dalamnya bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari hatta nalqallah, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.